Oke teman-teman TV Ngawi, saat ini saya menyiarkan langsung dari studio 15. Studionya ada 15 di TV Ngawi yang terletak di Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Ini adalah jalan poros, jalan tembus yang menghubungkan dari Kendal sana, Kendal kota menuju ke Soco. Soco itu adalah jalan raya Jogorogo Ngawi. Jadi lewatnya sini, biasanya sini rame banget, nggak pernah sepi. Karena orang-orang yang dari Kendal daripada muter lewat Jogorogo sana lebih memilih lewat sini. Mungkin teman-teman yang nonton video ini ada sebagian teman-teman yang saat ini tidak pulang kampung atau tidak melaksanakan mudik. Saya beritahu seperti inilah keadaannya di kampung. Jadi sampai nggak usah iri, nggak usah ngiri ya. Karena di kampung ini untuk pelaksanaan atau perayaan sholat Idul Fitri ini ada larangan tidak boleh silaturahim ke rumah tetangga, ke saudara. Dihimbau. Jadi ada himbauan bahwa untuk silaturahim pada Lebaran kali ini bisa dilakukan melalui media sosial. Nah, sepi banget bro ya kan? Dari tadi nggak ada yang lewat, padahal di sini biasanya ramai banget. Intinya untuk Lebaran kali ini benar-benar berbeda. Oke, kita duduk di sini sambil nungguin ada berapa motor yang lewat. Karena hampir tiap hari. Biasanya kalau tahun-tahun kemarin, di sini nggak pernah sepi. Biasanya kalau tahun-tahun kemarin di sini nggak pernah sepi loh sini. Bener ini ramai terus. Berhubung karena 2 hari sebelum Idul Fitri ini ada surat himbauan dari pihak kelurahan yang katanya itu adalah surat terusan dari pemerintah Kabupaten Ngawi bahwa untuk pelaksanaan sholat Id ini harus mematuhi beberapa peraturan. Yang pertama, untuk safnya dikasih jarak, jaga jarak. Kemudian jamaah diwajibkan menggunakan masker. Oke, kita semua sepakat dan melaksanakan peraturan tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah sholat Id kita dilarang melaksanakan halal bihalal. Mungkin teman-teman yang rumahnya kampung biasa ada rutinitas seperti itu ya. Jadi setelah kita sholat Id ini jamaah semuanya berdiri, kita muter Rabbana ya Rabbana waghfir lana dzunubana, kita sambil salaman. Nah, seperti itu. Kegiatan itu ditiadakan pada Lebaran tahun ini. Itu himbauannya. Kemudian setelah pulang dari masjid kita tidak boleh melakukan silaturahim ke rumah tetangga. Yang biasanya muter keliling kampung itu untuk Lebaran tahun ini ditiadakan. Karena itulah pada video kali ini yang teman-teman lihat sepi banget, jalanan sepi. Kiri juga sepi tuh. Menurut saya beberapa peraturan yang dibuat atau yang diedarkan 2 hari sebelum Lebaran ini konyol dan lucu. Karena apa? Jadi begini, mohon maaf, bukan maksud saya di sini mengkritik pemerintah atau bagaimana, tidak. Pemerintah sudah menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya sebagai pemerintah ya, yang mana untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona itu dihimbau agar masyarakat tidak keluar rumah, di rumah saja. Oke, himbauan tersebut sudah pas menurut saya. Tapi bukankah ketika surat itu turun dari atas kemudian turun lagi ke masing-masing dusun? Dusun kan bisa menyesuaikan kondisi dusun tersebut masing-masing. Itu maksud saya. Pertama, Kelurahan Patalan ini terdiri dari 5 dusun ya. Dari 5 dusun, kemudian masing-masing dusun ini satu pun belum ada yang dinyatakan positif. Alhamdulillah aman. Kemudian untuk yang berstatus ODP yang pulang dari kota, yang mudik itu pun juga terbatas. Hanya beberapa itu masih bisa dihitung karena juga banyak yang tidak melaksanakan pulang kampung. Berarti kita aman. Kemudian bagi yang ODP sendiri dari awal Ramadan sudah jauh-jauh hari dihimbau untuk melaksanakan isolasi mandiri. Untuk melaksanakan isolasi mandiri dan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh kumpul-kumpul sama temen. Yuk
itu sudah kita laksanakan. Bahkan untuk melaksanakan himbauan tersebut bukan hanya sekedar perangkat dusun ya, tapi kita sebagai pemuda semuanya juga berpartisipasi. Ketika kita menemukan beberapa teman-teman yang pulang kampung tapi kok terlihat keluar, itu langsung kita berikan peringatan, atau setidaknya ya kita ingatkanlah untuk tidak keluar dulu selama 14 hari. Dan alhamdulillah dari awal Ramadan sampai kemarin ini akhir Ramadan itu berjalan dengan lancar. Kemudian untuk kegiatan di bulan Ramadannya sendiri, mulai dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, untuk kegiatan sholat tarawih, nih sholat tarawih yang paling ramai ya, sholat tarawih ini masih berjalan seperti biasanya. Jadi begini, untuk pelaksanaan sholat tarawih kita masih diperbolehkan melaksanakan sholat tarawih. Karena apa? Karena itu tadi, karena satupun warga kita belum ada yang terjangkit. Nah dari situ kita masih boleh melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah rame-rame, baik di masjid maupun di musola. Setelah sholat tarawih kita masih bisa melaksanakan salam-salaman dan berkumpul seperti biasa kan teman-teman. Kegiatan di kampung kan kalau habis sholat tarawih kita istirahat dulu, ngobrol sambil bercanda. Kalau ada takjil ya kita makan. Nah di situ masih berjalan seperti biasanya sampai dan terakhir, itu masih wajar. Kemudian lucunya di Ramadan terakhir itu kepala desa muter menggunakan mobil menghimbau bahwa untuk perayaan besok Hari Raya Idul Fitri, warga dilarang untuk keluar rumah, dilarang kumpul-kumpul, dilarang bersalaman, silahkan melaksanakan sholat id, yang penting jaga jarak dan menggunakan masker. Oke siap bos. Jadi lurahnya muter pakai mobil satu kampung, lewat sini juga kemarin. Dan pada pelaksanaannya, karena kebetulan warga di sini semuanya ini boleh dibilang masyarakat awam ya, karena mayoritas adalah para petani. Karena ada himbauan seperti itu, akhirnya pada takut untuk keluar rumah. Apakah yang terjadi selanjutnya? Nah ya seperti yang teman-teman lihat ini loh, tuh sepi banget jalanan, nggak ada yang keluar rumah sama sekali yo. Tadi saya coba jalan-jalan sampai sono, sampai ujung kampung, memang nggak ada orang keluar. Adapun mondar-mandir paling cuma orang dari warung, kemudian ada orang jauh yang kebetulan menggunakan jalan ini, itu saja. Jadi untuk masyarakat lokalnya tidak melaksanakan itu gitu loh. Dan yang lucu lagi di sini ada kejadian lucu di beberapa kampung. Setelah kampung ini, setelah dusun ini kan ada dusun Towo ya. Kalau kita mau ke Kendal ada dusun Towo. Towo itu tadi pagi ada yang cerita, karena ada teman-teman yang silaturahim ke rumah saya. Ada yang cerita kalau di dusun Towo tersebut ada peraturan begini. Jika pada hari Idul Fitri ada yang keluar rumah akan diberikan sanksi, akan dikenakan sanksi. Lucu toh. Padahal untuk dusun Towo ini sendiri dari awal Ramadan itu pos penjagaan full sekali dengan orang. Intinya kegiatan dan rutinitas masyarakat masih berjalan seperti biasanya. Yang di pos masih kumpul bareng-bareng, kemudian yang di rumah juga masih biasa rumpi dengan tetangga. Sholat tarawih juga masih kumpul-kumpul di masjid, di musola. Ya, lucunya begitu masuk ke Hari Raya Idul Fitri, justru kebijakan dari kepala dusunnya ini kok kayak gitu loh. Justru apabila ada warga yang keluar maka akan diberikan sanksi. Nah itu untuk dusun Towo. Ini berita yang saya terima dari teman saya. Kemudian lanjut ke arah selatan, kalau nggak salah tadi yang diceritakan dusun mana ya, Wonorejo ya, Wonorejo bener. Dusun Wonorejo ini sebelum Lebaran itu ada kejadian yang menurut saya juga konyol. Jadi begini awalnya, masyarakat sini kan punya adat istiadat. Kalau menjelang Idul Fitri itu yang bagi yang punya rezeki lebih itu punya kebiasaan membagikan sembako. Nah, jadi kejadian konyol ini terjadi, ada seorang kakek-kakek atau mbah-mbah yang belanja di sebuah toko membeli gula pasir sebanyak 1 karung. Dengan niatan ingin dibagikan, ingin sedekah ke tetangga dan saudara. Kebetulan saat keluar dari toko itu ketahuan sama polisi. Nah, akhirnya
gula pasirnya ini ditahan. Mbah, ini gula pasirnya saya bawa ke kantor polsek. Nanti setelah lebaran silahkan diambil. Lah lucu toh? Lucu pura menurut teman-teman. Jadi orang mau sodakoh, mau sedekah, membagikan dilarang gitu loh. Kenapa harus dilarang? Yang jadi pertanyaan kan itu. Kenapa harus dilarang kalau sebelumnya tidak? Padahal untuk kegiatan seperti itu kan bagus sekali. Jika seperti yang diajarkan oleh agama Islam. Kegiatan seperti itu atau berbagi rezeki itu kan dapat menolak musibah ya, nolak bala. Tapi kenapa kok malah dilarang, kan lucu. Kemudian itu tadi cerita dari dusun Wonorejo. Kemudian kita dari Kendal bagian Wonorejo kita ke timur seret. Kalau nggak salah daerah ngendi ya? Pokoknya daerah hebat. Teman-teman yang rumahnya Kendal itu tahu Polsek Kendal. Polsek Kendal ada jalan ke timur. Nah, daerah sana itu katanya ada peraturan lagi. Ini yang cerita juga teman-teman tadi pas kumpul di rumah saya. Katanya ada peraturan jika ada warga dari dusun lain yang masuk ke dusun tersebut akan didenda 200.000. Lucunya lagi, peraturan tersebut diberlakukan pada saat Idul Fitri ini gitu loh. Padahal untuk bulan puasa juga bebas, kan lucu. Lucu, benar-benar lucu ini. Kemudian ada cerita lagi di sebelah mana ya? Lupa saya. Oh ya, ini salah satunya yaitu di Desa Bangsal. Kalau Bangsal ini saya salut, saya setuju banget. Jadi kampung ini di tengahnya ada sebuah jalan poros yang menghubungkan dari dusun ini ke daerah Geneng dan Glodok. Nah, yang mau ke sana pasti lewat kampung itu. Jadi kampung itu ditutup total. Mulai dari seandainya kampung di sini, dari sini ditutup, dari arah sana ditutup. Ini sudah benar. Kemudian jika ada orang luar yang mau masuk, ini wajib lapor dan ditanya tujuannya kemana. Seandainya tujuannya adalah sana, atau boleh dibilang tujuannya yang penting tidak kampung itu, dipersilahkan dan dihantar. Seandainya bawa mobil, bawa motor, diikutin dari belakang. Bener enggak? Ini nanti sampai keluar kampung ini enggak? Nah, begitu sudah keluar, oke, lolos. Intinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk mengantisipasi masuknya warga dari luar kampung masuk ke kampung tersebut. Ini bagus. Saya setuju kalau yang ini. Namun yang saya sayangkan adalah di mana mayoritas kampung-kampung yang ada di Kecamatan Kendal ini semuanya itu tidak ada yang melaksanakan silaturahim. Padahal selama 1 bulan full di bulan Ramadan, kegiatan dan rutinitas itu masih berjalan seperti biasanya gitu loh. Kalau memang kebijakan tersebut tujuannya adalah untuk menghindari orang-orang atau para masyarakat yang pulang dari kota, kan sudah jelas di situ ada peraturan bagi warga yang pulang kampung yang statusnya ODP ini harus melaksanakan isolasi mandiri dan hampir semuanya juga mengikuti peraturan tersebut gitu loh. Taruh saja begini, sebuah kampung ini memiliki warga yang berjumlah sekitar 500 orang. Yang di rumah, yang di kampung ini sebanyak 490 orang. Yang 10 orang ini statusnya ODP, orang yang baru pulang kampung atau mudik. Nah, yang 10 ini dari awal Ramadan kan sudah kita berikan aturan untuk diisolasi, tidak boleh keluar rumah. Dan ini sebanyak 590 ini semuanya ikut mengawasi gitu loh. Dan mereka juga nurut karena takut juga sama peraturan tersebut, kan gitu toh. Bukankah peraturan itu dibuat agar kegiatan masyarakat lokal yang sebanyak 490 ini tadi aman dan bisa melaksanakan rutinitas seperti biasanya, kan gitu tujuannya. Tapi justru sebaliknya yang terjadi. Hanya karena 10 orang yang sudah kita amankan ini tadi, sebanyak 490 orang ini dikorbankan. Tidak boleh melaksanakan kegiatan yang seharusnya kita laksanakan di Idul Fitri. Lucunya di situ itu loh. Kenapa peraturan itu tidak dilaksanakan atau tidak
dihimbaukan semenjak 1 Ramadan. Kenapa hanya di hari raya? Padahal di hari raya kalau kita pikir-pikir, semua kegiatan di hari raya itu baik semua. Silaturahim, menjaga silaturahim itu dapat menambah atau memperbanyak rezeki, melancarkan rezeki, oke. Tolak balak juga oke. Yang kedua yaitu sedekah. Idul Fitri itu hampir semua rumah bersedekah, menyiapkan makanan. Barang siapa yang memberikan makan kepada tamu, maka penyakitnya atau musibahnya dari rumah tersebut akan hilang bersama tamu tersebut, akan hilang, ya kan? Semuanya itu balak, tapi kok gimana ya, malah ditiadakan gitu. Lah gimana corona mau pergi kalau caranya begini, ya ora? Ya harapan saya, maksudku gini loh, walaupun ini sudah terlanjur terjadi, mbok ya kalau memang mau tegas, tegas sekalian. Toh kampung kita ini kan sudah aman dari awal gitu loh, belum ada yang ini. Kalaupun ada yang datang dari kota kan sudah kita singkirkan, sudah kita isolasi gitu loh. Jadi biarkan warga lokal ini tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa, bukan malah dilarang seperti ini. Lucunya ini, larangan ini berlaku di Idul Fitrinya gitu loh, kan lucu tuh. Teman-teman gimana, mungkin punya cerita yang sama, piye kabare riyo ning kampungmu, ceritakno lewat komentar, ceritakno, gak usah sini-sini. Apakah kebijakan-kebijakan lucu seperti yang saya ceritakan ini tadi juga terjadi di kampungnya sampean semua? Monggo silahkan cerita di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian ya teman-teman, karena sudah azannya sudah diem, waktunya sholat. Terima kasih, kita sambung lagi di lain waktu.